bencana seperti tenggelam begitu di Lampung sendiri. Ini kira-kira penyebabnya apa sih Pak? Budaya safety ini sangat penting sebenarnya diterapkan di tengah-tengah masyarakat. Di mana apabila kita melakukan aktivitas di tempat-tempat yang berbahaya, kita harus selalu menggunakan alat pelindung diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Anissa Hidayati di Bicara Fakta, menyajikan data mengeja logika. Lampung sebagai wilayah Ring of Fire ini tentu menjadi wilayah yang rawan akan terjadinya bencana alam. Dan bencana alam ini erat kaitannya dengan proses pencarian dan juga pertolongan. Dan dalam misi menyelamatkan nyawa korban ini juga kadang mempertaruhkan nyawa juga. Oleh karena itu di sini di studio telah hadir Bapak Jumaril SEMM selaku Kepala Kantor Pencarian dan juga Pertolongan ya Pak ya di Provinsi Lampung. Iya. Halo Bapak, Assalamualaikum. Bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat walafiat. Sehat ya walafiat dan selalu Mbak Nisa sehat siap terus ya. Siaga ya Pak ya. Insya Allah. Iya, insya Allah selalu siap siaga. Iya baik, Bapak ini agar kita lebih dekat nih Pak, agar bisa juga lebih dekat dengan Basarnas atau kepala dari Kantor Pencarian dan juga Pertolongan, mungkin bisa dijelaskan dulu nih Pak, kan kalau dulu setahu kita ini namanya Basarnas, kemudian sekarang diganti nama begitu. Apakah ini kemudian juga tugas dan juga fungsinya ini sama atau ada perbedaan begitu? Iya, oke. Baik. Sesuai yang disampaikan tadi oleh Mbak Nisa ya, bahwa dulu kita kenal dengan nama Basarnas atau Badan SAR Nasional, kemudian pada perkembangannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014, kemudian Basarnas diubah namanya menjadi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan. Sebenarnya sih sama saja, karena Badan SAR Nasional kan SAR-nya itu kan Search and Rescue. Nah, kalau kita Indonesia kan ya pencarian dan pertolongan. Nah, fungsi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan maupun Basarnas pada dasarnya sebenarnya sama saja. Jadi tugas Basarnas atau Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan adalah melaksanakan sebagian dari tugas Presiden dalam melaksanakan pencarian dan pertolongan atau evakuasi terhadap korban, baik itu kecelakaan, kemudian bencana maupun kondisi membahayakan manusia. Jadi secara struktural Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan itu bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Itu langsung katanya dia Presiden. Bertanggung jawab secara struktural, langsung bertanggung jawab kepada Presiden sebagai lembaga pemerintah non kementerian. Demikian. Namun kalau ada kaitannya nggak sih Pak dengan dinas-dinas, misalkan dinas perhubungan atau dinas apa? Iya. Dalam melaksanakan SAR, Basarnas tidak bisa sendiri. Jadi kami sangat menyadari bahwa kegiatan SAR ini adalah kegiatan yang sangat tadi dikatakan cukup mengandung resiko, cukup berbahaya, dan kalau dikatakan berat ya lumayan berat juga tugas SAR itu, sehingga Basarnas tidak akan bisa bekerja sendiri. Makanya salah satu jargon kita adalah sinergi. Kita harus sinergi dengan instansi atau organisasi, kementerian, lembaga lain yang berpotensi SAR. Di dalam salah satu pasal Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 menyebutkan bahwa yang dikatakan potensi SAR adalah baik itu instansi, organisasi, lembaga, atau bisa juga perorangan, kemudian bisa juga berbentuk sarana, prasarana yang bisa kita manfaatkan untuk menunjang atau mendukung keberhasilan operasi SAR, maka itu dikatakan potensi SAR. Dan di pasal itu disebutkan bahwa potensi SAR itu wajib membantu Basarnas dalam penyelenggaraan operasi SAR, dalam pelaksanaan operasi SAR. Nah, jadi kami setiap operasi SAR pasti bekerja sama dengan
instansi, organisasi, lembaga yang berpotensi SAR. Termasuk tadi yang disebutkan Dinas Perhubungan kan mereka juga berpotensi SAR. Kalau kita runut ya satu persatu kementerian maupun lembaga di Indonesia ya tidak ada yang tidak berpotensi SAR, semuanya berpotensi SAR. Iya. Contohnya misalnya PUPR misalnya, kita sangat butuhkan dukungan dari beliau, dari lembaga instansi tersebut dalam hal misalnya dukungan alat berat misalnya. Kementerian Keuangan misalnya itu ya berpotensi SAR juga, sangat berpotensi karena kita dalam operasi SAR pasti kita membutuhkan dukungan anggaran. Nah, kemudian apalagi yang memang nyata seperti misalnya unsur-unsur dari TNI, Polri yang memang siap baik secara personil maupun secara peralatan memang sangat berpotensi SAR, dan mereka juga memang ada fungsi SAR di dalam undang-undangnya masing-masing memang disebutkan bahwa mereka juga ada fungsi SAR juga. Baik, jadi kalau memang untuk bidang-bidang yang lain, dinas-dinas yang lain juga memang terkait begitu ya Pak ya? Betul, sangat terkait. Namun apakah ini kaitannya ketika ada insiden saja atau ada memang hubungan yang rutin berkala begitu? Iya, jadi koordinasi sinergi itu sangat kita butuhkan pada saat operasi SAR. Namun apabila koordinasi itu kita jalin pada saat operasi saja, tentu kita akan gagap di situ. Sehingga untuk menjalin itu supaya apabila ada operasi SAR, kita tidak canggung lagi dengan mungkin bapak-bapak kita dari TNI, dari Polri, kita tidak canggung lagi, tidak gagap. Kita harus jalin dari masa-masa tidak ada operasi SAR. Artinya pada saat sekarang misalnya sedang tidak ada operasi SAR, sedang aman, ya kita tetap, terutama saya ya sebagai pimpinan tertinggi untuk Basarnas di Lampung, ya saya harus menjalin komunikasi, koordinasi, bergaul lah. Kita menjalin hubungan dengan instansi-instansi, terutama instansi-instansi pokok tadi itu, instansi-instansi pokok dalam hal yang memiliki potensi SAR tadi ya TNI, Polri, kemudian pemerintah daerah, termasuk BPBD dan dinas-dinasnya itu sudah terkait. Baik. Nah, kalau terkait operasinya ini kan juga tentu membutuhkan biaya ya Pak. Betul, ya. Kalau untuk biaya anggaran kegiatan SAR ini sendiri, ini dari mana nih Pak? APBN, APBD atau ada sumber lain? Iya. Ya, jadi Basarnas ini atau Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan tadi ya. Ini kita ini instansi vertikal sebagai lembaga pemerintah non kementerian. Seperti yang saya sampaikan tadi bahwa Kepala Basarnas bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Jadi kita instansi vertikal sehingga anggaran yang utama, yang pokok adalah dari APBN, itu yang pokok. Tetapi pada pelaksanaan operasi SAR itu tidak menutup kemungkinan misalnya ada dari unsur-unsur swasta, misalnya dari NGO atau dari unsur-unsur lain yang dengan sukarela biasanya membantu Basarnas, yaitu tidak, yang penting sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, itu tidak ada masalah. Tetapi secara yang sudah digulirkan oleh pemerintah ya kita melalui APBN. Kalau boleh tahu nih Pak, terkait anggarannya ini, apalagi ini kan sekarang COVID begitu, anggarannya ini tetap lancar, tetap mulus atau ada refocusing juga ini? Iya, kalau itu sih memang sudah kondisinya memang memaksa kita harus melakukan penghematan dan tentu saja pemerintah sudah sangat jeli melihat bidang-bidang mana yang belum urgent, yang mana yang urgent, yang belum. Nah, mungkin yang belum terlalu urgent, mungkin itu yang dilakukan penghematan, dilakukan refocusing. Ya, itu terhadap semua kementerian lembaga ya, termasuk Basarnas itu sejak 2020 sampai dengan 2021 ini ya memang itu harus suatu keharusan karena memang COVID ini harus betul-betul serius kita menanganinya. Makanya mohon maaf saya nggak lepas masker ini. Iya, kalau mbaknya nggak apa-apa karena memang udah jaga jarak. Iya, gitu. Udah jaga jarak. Itu. Ya, kita termasuk salah satu lembaga yang kena refocusing. Tapi banyak atau tidak Pak? Ya, banyak dan tidaknya itu insya Allah tidak mengganggu operasional. Jadi masih aman ya? Untuk operasional, untuk kegiatan-kegiatan pokok
dalam operasi SAR itu insya Allah tidak terganggu, tidak terhambat. Tidak terhambat. Yes. Nah, jadi masih tetap dalam kendali begitu. Tetap terkendali. Kalau kegiatannya sendiri Pak sejauh ini apa saja yang dilakukan? Kegiatan rutin atau seperti apa? Jadi Basarnas ini sebenarnya kita sama saja ya dengan instansi lain. Kita kan mengelola kantor di dalam suatu organisasi itu kan pasti ada yang kita kelola di dalam manajemennya, kan ada sumber daya manusia, ada sarana prasarana, ada administratif, kepegawaian segala macam, itu kan normatif, itu pasti ada. Tetapi kaitannya dengan tugas pokok, dengan fungsi utama Basarnas sebagai pelaksana operasi SAR, paling tidak kita ada 3 kegiatan pokok nih, terutama teman-teman yang yang memang petugas lapangan, yang rescuer itu, dia pekerjaan utamanya ada 3 sebenarnya. Apa aja Pak? Yang pertama adalah dia harus selalu siap siaga selama 24 jam. Jadi yang pertama yang dia kerjakan adalah dia siaga 24 jam. Dia harus selalu memastikan bahwa apabila dia dibutuhkan, bahwa dia sewaktu-waktu dia harus siap bergerak. Jadi yang pertama adalah siaga. Kemudian dalam memelihara kemampuan baik fisik, kebugaran maupun keterampilan dan lain sebagainya, dia harus secara rutin melaksanakan latihan. Nah, itu latihan baik latihan fisik maupun latihan keterampilan, pengetahuan di bidang SAR tentunya kan. Dia harus melaksanakan latihan. Jadi pertama itu siaga, yang kedua adalah latihan. Nah, yang ketiga nih, apabila ada kejadian yang membutuhkan SAR, maka mereka akan melaksanakan operasi SAR. Jadi siaga latihan operasi, siaga latihan operasi itu. Iya. Di samping yang rutinitas memang itu ditangani oleh fungsi-fungsi yang lain, tentunya fungsi administrasi, fungsi keuangan, fungsi termasuk komunikasi dengan teman-teman media. Itu. Kalau untuk SDM kan tadi sudah dijelaskan oleh Pak. Namun kalau untuk sarana dan prasarananya, apakah sekarang sudah cukup menunjang atau seperti apa Pak? Atau ada alat-alat baru begitu yang sekarang bermunculan? Iya. Jadi sebenarnya kalau kita bandingkan luas wilayah Lampung, wilayah kerja saya kan seprovinsi Lampung. Kalau kita bandingkan dengan peralatan yang ada, ya mungkin boleh dikatakan masih sangat kurang. Nah, itu masih sangat kurang. Saya contohkan misalnya kapal misalnya, dengan luas perairannya Lampung, yang terbentang mulai dari perairan sebelah timur Lampung, Teluk Semaka, sampai dengan perairan sebelah barat Lampung, kita hanya punya 1 kapal penyelamat yang 40 meter yang kelas 2. Nah, ini tentunya karena kapal kelas 2 ini kan kemampuan jelajahnya juga terbatas. Ini saya katakan masih kurang karena untuk perairan terutama di perairan sebelah barat Lampung, ini dengan kondisi cuacanya yang biasanya rutin dia cukup ekstrim di sana, seperti beberapa hari belakangan ini, setiap hari perakiraan dari BMKG Maritim, ketinggian gelombang di sana antara 2,5 hingga 4 meter. Cukup tinggi. Nah, sementara kemampuan kapal penyelamat kami yang kelas 2 ini, ya kalau kondisinya memang betul-betul di lapangan ketinggiannya 2,5 sampai 4 meter, itu tentu sangat riskan kalau dipaksakan. Bisa-bisa tim SAR disar gitu kan. Iya. Nah, makanya sebenarnya kalau kita bicara tentang itu, ya kita masih sangat kurang. Kemudian peralatan-peralatan yang kecil, misalnya yang kapal-kapal yang bentuk kecil, kita punya rigid inflatable boat atau RIP ya. RIP itu semacam sea rider. Itu kita baru punya 2. Saat ini yang ada standby di Panjang 1, kemudian di Bakauheni 1. Sementara perairan kita kan masih ada di Lampung Timur, di sebelah timur Lampung, ada Teluk Semaka, termasuk yang perairan sebelah barat Lampung yang saya sebutkan tadi. Nah, ini tentu sangat masih kurang. Jadi menyiasatinya gimana nih Pak? Karena cuma ditaruh di 2 titik saja. Gitu. Iya. Nah, maka itu tadi, untuk mensiasati itu
kami memaksimalkan fungsi-fungsi dari yang dikatakan potensi SAR tadi itu. Kita maksimalkan fungsi-fungsi peranan-peranan dari potensi SAR untuk mereka bisa membantu kita. Bagaimana caranya? Yaitu kita menjalin komunikasi, koordinasi, kita silaturahmi. Ya, yang tadi saya katakan juga bahwa dalam kondisi aman pun saya harus selalu menjalin, harus selalu menjalin komunikasi, koordinasi, jaringan lah dengan instansi-instansi yang berpotensi SAR tadi, karena kami menyadari bahwa misalnya kejadian di katakanlah di Krui misalnya di pesisir barat, posisi posko siaga Basarnas yang terdekat adalah di Tanggamus, sementara jarak tempuh, waktu tempuh dari Tanggamus ke pesisir barat itu ya hampir 4 jam bahkan lebih mungkin ya. Nah, dengan durasi waktu itu kan, rentang waktu itu ya cukup lama respon kita kalau kita menunggu tim Basarnas yang dari Tanggamus, sehingga untuk mempercepat penanganan awalnya kami akan berkoordinasi dengan instansi di pesisir barat yang berpotensi SAR tadi. Iya, yang tidak terlalu jauh, yang berpotensi SAR di sana itu. Di sana ada Polairut, kemudian ada teman-teman BPBD, ada teman-teman dari Dinas Perhubungan yang mereka juga ada personil-personilnya yang pernah ikut pelatihan SAR bersama kita. Nah, itu kita kita koordinasikan untuk mereka melakukan pencarian awal sebagai tim aju. Nah, sebelum nanti perkuatan dari kita, baik dari Tanggamus maupun dari Branti, karena kantor pusatnya di Lampung di Branti. Iya. Baik, kalau sejauh ini nih Pak, ada nggak sih Pak kondisi terberat yang dilakukan oleh teman-teman dari Badan Pencarian dan juga Pertolongan? Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, ya. Kondisi terberat kaitannya dengan alam. Kalau kaitannya dengan alam ya tentu saja namanya kita bekerja di alam, kondisi-kondisi cuaca ekstrim. Basarnas itu kan bekerja pada saat orang lain tidak dihimbau untuk tidak beraktivitas. Nah, contohnya tadi di perairan sebelah barat Lampung sekarang gelombang sedang tinggi 2,5 hingga 4 meter, sehingga saudara-saudara kita yang beraktivitas di perairan dihimbau untuk tidak melaut. Sementara kalau ada kejadian kita harus ke sana. Nah, ini yang harus, bagaimana cara kita mengatasi itu supaya kita tugas kita dapat terlaksana. Kemudian yang menjadi korban atau yang mengalami keadaan darurat bisa kita tolong, dan tapi tim SAR-nya juga selamat. Nah, ini harus kita berpikir terus gitu. Kalau kita hanya mengandalkan peralatan-peralatan yang sederhana ya mungkin akan terhambat itu. Nah, sehingga pimpinan pusat juga selalu berusaha untuk meningkatkan terus sarana prasarana kaitannya dengan pertolongan di tempat-tempat yang cukup ekstrim seperti itu. Nah, kemudian apabila di darat misalnya operasi SAR biasanya kalau di darat, alhamdulillah di Lampung belum pernah terjadi, tapi misalnya katakanlah di Jawa sering mungkin Mbak Nisa dengar teman-teman atau saudara-saudara mahasiswa pecinta alam kita yang kadang-kadang tersesat di hutan gunung. Nah, ini kan ketika mendaki gitu. Ini kan tentu saja kita dalam menghadapi alam bebas itu kan, hutan gunung, kita membutuhkan skill, kemampuan, kemudian keterampilan tertentu agar bisa berhadapan dengan kondisi alam yang seperti itu. Nah, ini merupakan tantangan juga. Nah, kalau bagi saya sebagai pimpinan instansi, tantangan terberat saya adalah ketika kondisi sarana prasarana saya terbatas, personil saya terbatas, lokasi siaga saya terbatas gitu tadi. Saya kan baru punya Tanggamus misalnya. Tanggamus, Bakauheni sama Tulang Bawang. Nah, bagaimana dengan keterbatasan ini, semua kejadian yang membutuhkan SAR itu bisa tertangani. Nah, ini saya harus berpikir keras bagaimana supaya
tidak ada kejadian yang tidak bisa saya tangani. Nah, ini tantangan, menurut saya ini tantangan. Nah, sehingga tadi sejauh ini tertangani semua ya Pak? Yang alhamdulillah bisa kita tangani, artinya walaupun tidak Basarnas langsung, tetapi kan tadi ada yang potensi SAR tadi itu, yang berpotensi SAR gitu. Sejauh ini sih alhamdulillah selalu tertangani, walaupun kadang-kadang atau banyak diantaranya yang nyawanya tidak terselamatkan. Artinya minimal kita bisa evakuasi sudah, walaupun dia sudah dalam bentuk jenazah misalnya, tapi kita berusaha untuk tetap bisa kita tangani, untuk bisa kita temukan gitu. Nah, kalau di Lampung sendiri nih Pak, bencana apa sih Pak yang pernah dialami mungkin yang terberat begitu? Ya, yang kita dengar bersama tahun 2018 ya, pada saat tsunami di Kalianda dan Banten waktu itu kan. Nah, selama saya di Lampung sudah hampir 4 tahun ya, itu kejadian yang terbesar adalah itu, alhamdulillah. Namun kita juga Lampung juga karena operasi SAR itu tidak mengenal batas wilayah, istilahnya borderless itu tidak mengenal batas wilayah. Sehingga kita 2 kali kejadian kecelakaan pesawat, baik di Karawang maupun di Kepulauan Seribu, Lion Air dan Sriwijaya, kita support Jakarta dengan mengirimkan personil maupun peralatan. Waktu itu kita kirim kapal dan juga RIP itu untuk membantu di sana, termasuk personil, termasuk penyelam kita kirim untuk membantu penanganan atau operasi SAR terhadap Lion maupun Sriwijaya kemarin. Jadi sejauh ini sudah lama ya Pak ya? Beberapa tahun yang lalu ya? Iya. Kalau Lion kan 2017 ya kalau nggak salah. 2017. Nah, kalau untuk bencana seperti tenggelam begitu di Lampung sendiri, ini kira-kira penyebabnya apa sih Pak? Dan bagaimana penjagaan dari Basarnas sendiri? Iya. Sebenarnya gini ya. Salah satu yang masih perlu sangat kita, ini tantangan juga buat kami, bagaimana kita bisa mensosialisasikan kepada masyarakat budaya safety. Budaya safety ini sangat penting sebenarnya diterapkan di tengah-tengah masyarakat, di mana apabila kita melakukan aktivitas di tempat-tempat yang berbahaya, kita harus selalu menggunakan alat pelindung diri. Misalnya contoh, saudara-saudara nelayan kita misalnya yang kalau dia beraktivitas di laut, ya paling tidak dia membawa pelampung misalnya seperti itu. Nah, buat jaga-jaga. Demikian juga untuk teman-teman kita atau saudara-saudara kita yang bermain atau rekreasi di pantai, harus selalu, apalagi dia turun ke air misalnya. Kalau dia akan turun ke air, ya sedapat mungkin menggunakan alat pelindung diri, APD, ban kah atau lifebuoy kah atau life jacket lah kah misalnya. Ya kalau di daratan misalnya naik kendaraan, ya helm paling enggak itu. Nah, kadang-kadang budaya safety ini di tengah masyarakat kita masih sangat abai ya, masih sangat abai masyarakat kita, terutama yang di perairan. Nah, demikian juga faktor-faktor pengawasan dari orang tua terhadap anak-anak yang masih balita. Ini kadang-kadang seperti yang kejadian beberapa saat yang lalu di Pasar Tugu, itu kan mungkin ada faktor kelalaian dari orang-orang dewasa lah ya yang ada di sekitar situ, yang membiarkan begitu saja anak-anak balita bermain sendiri tanpa ada pendampingan dari orang tua. Ini mungkin perlu masyarakat kita perlu diberikan pemahaman, edukasi, sosialisasi agar kejadian-kejadian seperti itu tidak terjadi. Itu kan kalau dari masyarakatnya sendiri yang memang jangan abai begitu. Iya. Namun kalau dari Basarnas sendiri, nah, dari kami ya tentunya kita selalu berusaha untuk meningkatkan berusaha untuk mensosialisasikan tadi, walaupun tidak secara langsung, karena kalau secara langsung kita masih banyak keterbatasan tadi, tapi melalui bantuan-bantuan teman-teman media ginilah kita bisa
bekerja sama untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang budaya safety tadi itu. Kemudian kita juga melakukan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat. Jadi tahun ini kami baru 1 kali sih kami lakukan pelatihan kepada masyarakat nelayan di Lampung Timur kemarin. Lampung Timur, di mana pesertanya adalah anggota HNSI. HNSI itu Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia. Nah, kita latih mereka bagaimana teknik penyelamatan di air, dan di dalam kegiatan itu ada materi tentang safety di air. Tentunya bagaimana prosedur-prosedur keselamatan di air itu kita sampaikan ke mereka, walaupun pesertanya terbatas waktu itu tidak sampai 30 orang, tapi dengan harapan dari 30 orang ini bisa menularkan ke saudara-saudaranya, ke teman-temannya, nelayan-nelayan yang lain. Harapan juga bisa efektif begitu ya? Dengan harapan bisa efektif. Demikian. Kan baru sekali ya Ya, baru sekali, dan insya Allah kami akan melaksanakan sekali lagi nanti di sekitar bulan-bulan September. Iya. Ditunggu untuk para pemirsa. Insya Allah. Ya. Semoga nanti bisa juga mengikuti ya Pak ya rangkaian kegiatan dilakukan oleh Basarnas. Iya. Gitu. Iya. Namun kalau dilihat dari potensi bencana alam yang ada di Lampung ini Pak, dari tahun ke tahun, bagaimana Pak presentasinya Pak? Iya. Kalau kita lihat dari kejadian-kejadian mulai dari tahun 2018, 2019, dan 2020 itu trennya selalu meningkat. Terus meningkat ya? Jadi trennya naik. Nah, 2021 ini sampai bulan Juni ini sudah 17 kali. 18 kali. Hari ini kita sedang ada operasi juga di Bakau. Di Bakauheni, kejadian siang tadi sekitar pukul 11.00 ada man overboard. Orang jatuh dari kapal. Tadi di dermaga 4 di Pelabuhan Bakauheni, saat ini sedang dicari oleh teman-teman kita. Berarti sampai bulan Juni ini sudah 18 kali kita melaksanakan operasi SAR ya. Itu. Dan dari sekian operasi SAR yang kita tangani, itu 70 lebih di atas 75%, rata-rata di atas 75% itu di air. Nah, di atas 75% itu di air. Ini kira-kira penyebabnya apa Bapak? Ya itu tadi, yang pertama faktor kelalaian karena abai terhadap APD tadi, alat pelindung diri. Yang kedua, faktor cuaca mungkin, karena memang belakangan dan tahun-tahun belakangan ini kan BMKG sudah menyatakan bahwa ada anomali cuaca, jadi pergeseran cuaca. Seperti saat ini kan kalau kita lihat dari kalender, sebenarnya harusnya saat ini kan sudah musim kemarau, tapi pada kenyataannya setiap hari masih hujan. Nah, ini kondisi-kondisi yang di luar kebiasaan ini yang mungkin salah satu menjadi faktor mengakibatkan masyarakat kita tidak siap menghadapi kondisi cuaca yang demikian. Oke, baik. Jadi memang cuaca juga nggak bisa ditebak ya Pak ya? Betul, sekarang, ya? Betul ya. Jadi ini kan presentasinya juga terus meningkat, otomatis juga Basarnas juga akan terus siaganya jadi lebih meningkat lagi. Betul ya. Pak ya. Dan diharapkan untuk para pemirsa juga untuk terus menjaga diri begitu. Mungkin terakhir Bapak pesannya untuk teman-teman di rumah, silakan. Iya, jadi kepada pemirsa ya, terutama yang akan melaksanakan kegiatan di luar rumah, yang pertama harus betul-betul merencanakan kegiatannya seperti apa. Kita mau kegiatan di mana nih? Di air, di hutan gunung, di sungai atau di... Nah, jangan lupa harus menyiapkan rencana-rencana kedaruratan. Sedapat mungkin kita siapkan rencana kedaruratan. Misalnya ada kejadian apa, saya harus bagaimana gitu. Saya harus menghubungi siapa, demikian. Kemudian apabila kondisinya memang betul-betul tidak memungkinkan untuk kita melaksanakan aktivitas karena cuaca dan lain sebagainya, saran saya supaya ditunda dulu, tunggu sampai kondisinya aman, cuacanya sudah agak reda, sudah tidak ekstrim lagi, baru kita melaksanakan aktivitas. Apabila tadi misalnya memang terpaksa karena kondisi, karena kadang-kadang kan kayak saudara-saudara nelayan kita ini kan kadang-kadang ibarat buah si malakama gitu. Kalau dia tidak melaut, dapurnya nggak ngebul. Tapi kalau dia paksakan untuk melaut, jiwanya terancam, resikonya tinggi. Nah, kalau memang kondisinya memaksa kita harus beraktivitas, yaitu tadi kita siapkan rencana-rencana termasuk
alat pelindung diri tadi, alat-alat keselamatan, itu harus kita siapkan untuk harus persiapan sebelum melakukan aktivitas. Persiapan sebelum aktivitas. Yes. Terima kasih banyak Bapak Jumaros sudah hadir di sini. Saya titip terakhir ya, apabila ada masyarakat yang misalnya mengalami kondisi kedaruratan dan membutuhkan pertolongan dari Basarnas, maka dapat menghubungi ke emergency call Basarnas 115. Iya, emergency call Basarnas itu 115, itu bebas pulsa dan bisa diakses dari handphone kita. Layanan 24 jam. Layanan 24 jam itu. Hanya memang kelemahannya, ada kelemahan, memang dia masih terpusat. Jadi 115 ini masih masuk di kantor pusat Basarnas di Jalan Angkasa, Kemayoran. Namun nanti apabila itu akan didistribusikan ke daerah sesuai dengan lokasi kejadian. Misalnya laporannya dari Lampung, nanti akan segera dilimpahkan ke kita di Lampung. Gitu. Kemudian bisa juga misalnya mau langsung ke kantor kami, kantor pencarian dan pertolongan Lampung yang di Branti, bisa juga melalui 0721 7697 026. 7697 026, atau bisa juga melalui WhatsApp ya, mobile phone 0821 8004 8006. Oke, nanti nomornya ada di bawah ini ya. Yes, oke. Di bawah ini bisa dihubungi langsung begitu. Untuk para pemirsa dimanapun Anda berada, terima kasih banyak telah menyaksikan Bicara Fakta. Dan apabila Anda membutuhkan pertolongan dari teman-teman dari Basarnas, silakan menghubungi nomor yang ada di bawah nanti begitu. Baik, terima kasih banyak atas waktunya. Saya Anissa Hidayati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.